Jabra Tim, selamat datang di Dewan Pundit Indonesia edisi khusus Timnas, dan kita akan bahas secara detail, secara forensik bahkan tentang apa yang terjadi di laga yang baru saja berakhir dengan outcome yang kurang positif, dengan kekalahan yang cukup mencolok yang dialami oleh Patrick Kluivert dan pasukan Garuda dalam debut sang pelatih. Dan sudah bersama Adiani tentunya, Valen, siap, ada Sabto, ada Best. Reaksi yang kita tunggu secara perlahan akan kita gali nih, dari mulai pemilihan line up yang disajikan oleh Kluivert dalam debutnya. Memang ada beberapa situasi yang mungkin di lapangan juga dari segi formasi dan bagaimana peran-peran baru yang dimainkan oleh Idzes misalnya, oleh Verdonk, ini tidak berjalan sesuai dengan mungkin plan dari Patrick Kluivert. Yes, sambil kita juga menanti satu pandit lagi. Oh iya, belum datang. Kita juga mau mengucapkan terima kasih nih, karena di reaction tadi dan juga DP kali ini kita bersama dengan Lifebuoy ya, di mana Lifebuoy ini mengeluarkan edisi khusus, yaitu Lifebuoy edisi merah putih. Dan kalian yang belum tahu, jadi ada yang namanya Lifebuoy merah putih body wash. Ini edisi spesial Timnas ya. Lifebuoy ngeluarin 3 jenis varian, ada striker, defender, dan midfielder edition. Nanti kalian bisa lihat nih, semua packagingnya memfitur pemain timnas favorit kita dan ada tanda tangannya. Jadi, nah kalian lihat nih, wajib banget dikoleksi. Dan bagi jebret tim yang belum coba mandi dengan Lifebuoy Limited Edition Timnas, ayo koleksikan semua variannya. Wanginya bener-bener bikin semangat terus buat dukung timnas tanpa henti. Formulanya 100% lebih kuat lawan kuman, ada multivitamin, bikin badan tetap sehat dan segar. Jadi bisa terus all out kawal timnas Garuda menuju panggung dunia apapun hasilnya. Kawal kesehatanmu dengan Lifebuoy agar kamu bisa terus kawal Garuda. Lifebuoy kawal Garuda. Sekali lagi, ayo Lifebuoy kawal Garuda bareng Lifebuoy Body Wash Limited Edition Timnas, di mana ada 3 varian spesial, striker, defender, dan midfielder. Dan bagi jebret tim yang belum coba mandi dengan Lifebuoy Limited Edition Timnas, ayo mandi yang pertama dan juga koleksikan semua variannya. Wanginya benar-benar bikin semangat terus buat dukung timnas tanpa henti. Formulanya 100% lebih kuat lawan kuman, ada multivitamin, bikin badan tetap sehat dan segar. Jadi bisa terus all out supporterin timnas Indonesia, di mana kita semua di sini baru bertugas masing-masing dan udah kumpul lagi di sini. Bukti dukungan mendukung timnas Indonesia. Itu adalah kode untuk lu masuk. Ya. Yang paling muda dan paling telat. Tidak disiplin, menanti SP. Ada tugas. Iya. Tugas, Bang. Gimana tadi kenapa tadi Idzes tadi lu bilang juga? Iya, tadi gua ngelihat ada mungkin satu peran yang beda ya dari Jay Idzes. Dia diberikan license untuk lebih agresif ke midfield gitu kan, dribble berapa kali-kali. Tapi ya itu tadi, space di belakangnya cukup kebuka gitu kan. Dan ini dimanfaatkan oleh Australia. Dari pilihan line up nih, Valen, yang lo lihat, apa yang menjadi pilihan pertama dari Kluivert? Kalau gue dari apa yang kita udah obrolin juga pas DPI di Senin, kemudian juga ditambah dari Rabu, memang yang gue agak terkejutnya Rido belum dapat tempat pas di awal tadi gitu loh. Kemudian kalau kita lihat juga tadi di depan Verdonk, jadi pilihannya ada kepada James ya. Yang gue juga agak kaget, ternyata strike bareng tampilnya sama Ole. Dan ya artinya kita tahu bahwa yang paling siap lah yang dimainkan mungkin oleh pelatih, dan ini terbukti bahwa ini yang menjadi pilihannya Patrick Kluivert ya. Berarti ini formasi seperti yang lo bilang kemarin ya? Ya, mereka pakai 3. Tetap 3 kan? Coba mirroring Australia. Oke, nah di 10 menit awal ini amazing. Karena wah, kalau emang begini mainnya Highline ya kan? top abis, agresif, ya kan? Gitu Dan kemudian juga ternyata kita berani nyerang nih gitu. Tapi ada sundulan Idzes pula kan. bener, ada sundulan dulu. Kemudian ya lagi-lagi kalau gue sih deja vu-nya sama pertandingan Jepang. Kita juga di awal sempat mengejutkan juga, punya beberapa peluang. Kali ini bahkan lebih matang lagi karena penalti, tapi memang belum berhasil. Yang sedihnya setelah itu gue lihat kita tidak bisa mempertahankan apa yang sudah kita lihat di 10 menit pertama, apalagi mereka bisa mencetak gol duluan gitu. Jadi kalau dari sisi pemilihan pemain sih menurut gue, kalau lihat dari 10 menit pertama bisa berjalan baik juga sebenarnya. Tapi kemudian respon ketika tidak tembus dan malah kebobolan, itu yang gue lihat perlunya main bareng, perlunya lebih lama lagi untuk mengenal satu dengan yang lain, dan perlunya pertandingan-pertandingan sebelum langsung pertandingan segenting ini. Nggak tahu deh kalau kalian gimana.
Iya, kalau dari komposisi emang kita kan sempat bertanya-tanya ya, mau 3 back, mau 4 back, mau 3-5-2, mau 3-4-3, mau 4-3-3. Tapi kan yang penting selalu gue ingatkan adalah eksekusinya seperti apa. Ketika lo bermain dengan formasi yang 3 back, artinya kan lo lebih rigid dalam defense kan. Lo harus punya chemistry yang kuat. Siapa yang menjadi pemain yang ada di posisi mana, ketika teman lo maju, lo nutupnya di mana. Kita melihat gol kedua dari Australia kan mirip gol lawan China. Begitu lebar jarak antara Silhurst. Dua-duanya lagi-lagi ketembus dari tengah dan eksekusinya luar biasa. Kalau yang Cina bola bawah, ini bola atas lewatin dari Martin Paes. Martin Paes sudah mencoba menutup atau memperkecil sudut, tapi tetap aja bisa diakali dengan diangkat bolanya dengan sempurna. Mungkin ketika melihat komposisi yang paling mengejutkan mungkin Nathan yang ada di situ ya. Kita kan selalu bicara apakah Jenner, apakah Joey Pelupesi yang buru-buru didatangkan supaya bisa menemani Tom Haye di tengah gitu. Tapi ternyata pilihannya jatuh pada Nathan gitu. Nathan bukan jelek juga gitu. Cuman dari sisi coverage area di mana bola-bola tadi lawan Australia itu betul-betul kemenangan di lini tengah gitu yang bisa dikuasain oleh Australia. Itu yang mungkin kita sedikit kalah bertarungnya tuh di lini tengah gitu. Sementara kalau dari wings ya kita bisa meladeni lah, kita bisa maju untuk nyerang dalam bertahan dari wings juga. Australia nggak banyak pakai wings, cuma satu crossing aja yang satu dari cutback dari kanan itu yang gol ketiga mereka dari si Irvin. Mungkin itu salah satu yang betul-betul dari bola open play yang bisa menjadi gol ya dari tusukan dan juga crossing gitu. Secara overall mungkin gua ngelihat di 10 menit pertama kita main luar biasa. Lalu di babak kedua, intensity kita bertambah ketimbang ketika kita gagal penalti. Lalu terlihat sedikit tertunduk lesu para pemain, positioningnya jadi berantakan. Akhirnya tercipta gol penalti itu. Lalu gol cepat lagi, gol kedua yang membuat itu. Akhirnya kita kayaknya intensity kita sama sekali hilang gitu di menuju ke jeda gitu. Tapi setelah jeda kita mencoba mereparasi itu, tampil lebih intensif. Australia nggak dikasih kesempatan untuk bermain leluasa seperti di babak pertama. Kita menciptakan chance demi chance. Tapi balik lagi, ketika lo memegang, kalau kita compare stats di pertandingan pertama di Jakarta dibandingkan pertandingan kemarin, itu kan kontras banget ya. Di Jakarta, Australia dominate-nya luar biasa, 60% juga, shots-nya luar biasa, nggak ada gol yang mereka ciptain. Di sini kebalikan, kita dominate luar biasa dari sisi possession, shots-nya juga cukup banyak, tapi kita cuma bisa cetak gol. Australia sekali dapat counter bikin gol, sekali dapat bola mati dari corner mencetak gol. Jadi ya balik lagi, apa yang bisa ciptakan dari possession yang banyak itu, bisa nggak lo deliver itu menjadi gol? Nah itu yang tadi kita nggak bisa. Ya, ini anomali dari stats possession ini terus berulang di acara kita ini. Kita sempat bahas tentang bagaimana Pep dan City udah mulai luntur, diikuti oleh Mikel dan juga Enzo Maresca. Tapi Bas, kalau lo lihat dari approach tactical dari Kluivert dengan setup dari backline-nya dengan peran-peran baru bagi Verdonk dan juga bagi Itzes, dengan situasi di mana lo akan tampil highline, tapi lo nggak punya defensive midfielder yang bergerak dinamis dengan energi. Nathan punya tapi lethargic. Tom Haye tidak akan memberikan cover ke pertahanan gitu kan. Dan lo bermain highline, kemudian ketika lawan masuk coba marking man to man. Tapi tidak dengan para pemain yang punya energi yang tepat. Apakah ini sudah menjadi satu hal yang akan kita lihat terus dengan gaya seperti ini? Akankah ada perubahan yang approach-nya lebih untuk menjaga balance dari Kluivert untuk menghadapi Bahrain? Saya rasa ini adalah statement dari tim kepelatihan ya untuk pertandingan pertama mereka. Mereka ingin coba kasih lihat, ini loh warna kita. Ini loh yang kita coba tampilkan. Yang katanya kemarin yang minta sepak bola yang positif, sepak bola yang menyerang. Terlihat memang 10 menit pertama. Dan dari segi komposisi pemain pun menurut gue ini adalah yang terbaik saat ini. 5 di belakang itu yang terbaik. Max Hylers, Jayges sama Verdonk di kiri. Dan kita tahu posisi aslinya memang Dan James ada di situ di kiri. Dan tadi lu juga sempat sebutkan bahwa beberapa kali memang Jayges ketika build up, variasi build up-nya yang beda dibanding sebelumnya adalah ketika salah satu center back pegang bola, mereka punya license untuk bisa naik ke atas. Dan banyak momen yang ngelakuin ini adalah Jayges. Menurut gue wajar aja. Ketika in possession atau pegang bola, Indonesia gak ada masalah. Mereka bisa main dari kaki ke kaki. Tetapi kita lihat, sepak bola adalah momentum. Momentum kita dapat 10 menit pertama. Tetapi setelah nggak cetak gol penalti, kita kebobolan.
momentumnya dipegang oleh Australia. Australia mulai percaya diri ngelakuin pressure, mulai percaya diri pegang bola. Kita berapa kali akhirnya yang tadinya nyaman pegang bola di awal-awal, akhirnya mau nggak mau long. Ya. Sedangkan kita nggak pakai tipikal striker yang badannya besar yang bisa mantulin bola. Striker kita sangat mobile. Oleh Romani kita harus acungi jempol ya pertandingan dia hari ini, walaupun hasil tim nasional tidak sesuai dengan harapan, tetapi dia sudah memenuhi harapan lah sebagai orang yang kita cari selama ini mungkin. Sosok nomor 9 yang mobile, dia turun jemput bola, dia coba shooting, dia coba berbagai cara lah istilahnya, dibanding misalnya ketika memasukkan Sananta atau misalnya Rafael Strike tadi di babak pertama. Menurut gue setelah penalti tidak terlalu terlihat perannya. Terus otomatis Indonesia terperangkap kalau menurut gue dengan gaya mainnya sendiri. Karena ingin bermain positif, karena ingin bermain mendominasi dengan bola, mereka lupa sepak bola itu ada 4 momen: menyerang, bertahan, dan transisi. Dan Indonesia bagus ketika menyerang, lumayan lah dalam penguasaan bola. Tetapi ketika bertahan dalam hal prevent goal, mereka harus belajar lagi dari Australia. Kebetulan Australia juga main 5 back. Kenapa kita pakai back kalau kita sedang bertahan? Supaya salah satu di antara 5 back ini bisa keluar untuk melakukan pressure, untuk melakukan gangguan, dan itu yang dilakukan oleh Australia. Mereka rapat banget. Bahkan umpan-umpan cutback dari Indonesia, umpan-umpan terobosan mungkin babak kedua aja baru jalan. Itu tidak berjalan sesuai dengan harapan Indonesia karena memang rapatnya pertahanan oleh Australia. Sedangkan Indonesia, apalagi gol ketiga, sebuah statement lagi. Ketika ada cutback, Jackson Irvin shoot, bolanya balik lagi, nggak ada pressure di situ. Harapan kita sih gelandang bertahannya bisa mengcover zona itu, tetapi ya Adiani tadi udah bilang ya Nathan belum memenuhi ekspektasi. Kalau kita balik lagi, dia main berapa kali di liga, match fitnessnya meragukan. Tetapi pelatih percaya dia. Tadi kita sama Om Sabtu juga mikir, mungkin dia akan diganti pergantian babak, mungkin Palu Pesi akan masuk. Tapi ternyata dia masih dipercaya oleh pelatih karena mungkin dia punya intensitas, dia all around midfielder, bisa box to box, 8-6 dia lakukan perannya dengan baik. Tetapi ya malam ini standarnya menurut gua belum mencapai itu, dan Indonesia bisa dibilang juga kalah di tengah dengan Jackson Irvin dan kombinasi dengan gelandang Australia yang lain gitu. Ini bisa jadi evaluasi lagi selain bertahan, dan terakhir tentu kalau kita bahas ya set piece. Set piece-nya dia Indonesia menurut gue belum maksimal, karena kalau kita bicara set piece kita nggak bicara tim, kita bicara individu. Ketika kita set piece kita akan bilang kamu jaga siapa, kita zona apa man to man. Dan kalau sudah man to man ya otomatis jangan kalah lah paling nggak sama lawannya. Dan kita lihat 2 kali kita kalah dengan pergerakan dari Jackson Irvin dan yang gol terakhir. Penalti pun itu dari situasi set piece yang menurut saya tidak perlu untuk merangkul lawan di dalam kotak penalti. Iya, kendalanya kayaknya udah dimulai ketika Kevin Dix ya. Itu punya momentum kita untuk memberikan keunggulan. Ini pemain yang biasanya di Kubenaun sempurna dalam urusan 100% dari penalti gitu kan. Dan memang spesialis. Tapi pressure-nya beda ya. Untuk mengenakan jersey merah putih gitu kan, dengan bahkan suara dari para penonton lebih terdengar ketimbang suara supporter Australia gitu. Dan ini sepertinya juga impact-nya signifikan. Ya, gua rasa ini bukan karakter dia banget penalti kayak begitu ya. Kita ngeliat kayak penalti dia di klubnya itu sangat-sangat compose biasanya, ngasih arah yang tepat banget, tapi di pertandingan tadi dia ngasih agak power dan bolanya cukup tinggi juga itu sebenarnya, dan akhirnya kena penalti. Jadi pressure jelas ada banget di sana, dan gue rasa nggak nyaman juga bagi dia untuk situasi yang sebenarnya minggu lalu sempat cedera di leg pertama lawan Chelsea, leg kedua sempat sembuh juga, dan pertandingan hari ini langsung jadi starter. Dan itu menurut gue kendala yang serius juga. Dan berbicara soal momentum di 10 menit pertama, kalau kita bicarakan ini hanya terjadi di match hari ini atau lawan Jepang doang, sebenarnya mayoritas game kita kan begitu di kualifikasi ronde 3 grup C. Iya, selalu kita di 10 menit pertama tuh dominan dan bisa nyiptain peluang berbahaya banget. Pas Australia datang ke GBK, kita start bagus banget. Pas kita away ke Arab juga kita start bagus banget. Abis itu berlaku juga di pertandingan lawan China, kita cukup positif. Tapi lagi-lagi kita nggak pernah dapat outcome gol di 10 menit pertama ketika kita dapat momentum, dan itu kerap kali dihukum sama lawan. Dan tadi gue kalau respon juga soal Nathan Choaon ya. Nathan Choaon di menit pertandingan tadi jauh lebih banyak ketimbang dia main di liga bersama klubnya gitu. Di liga dia hanya 5 bulan terakhir ya. Iya, 5 bulan. Jadi dia main 2 menit untuk klubnya di liga, tapi di timnas di hari ini dia udah tampil jauh lebih banyak ketimbang bermain bersama klub. Jadi gue rasa banyak banget faktor-faktor yang berperan di pertandingan tadi, dan itu PR yang masih terus berlanjut kalau menurut gue ya. 10 menit pertama kita nggak punya masalah dari segi start. Kita selalu positif, tapi nggak pernah dapat gol. Itu menurut gue momentum yang selalu kita buang-buang, dan lawan cenderung bisa menghukum kita di turnamen kayak begini menurut gue. Iya, dan
Trap disiapin sama Coach Popovich gitu kan. Ini pelatih yang punya CV luar biasa. Gue tahu betul Popo sempat diincar Roar juga kalau itu transisi dari Postecoglou juga gitu kan. Trapnya benar-benar mutakhir lah, karena di Saitama juga sama gitu. Dia coba dengan deep defending, outcome-nya hasil imbang yang didapat dari Saitama nggak gampang. Ketika itu adalah pertandingan pertama dia. Lah kok Patrick Kluivert nggak melihat apa yang bisa disajikan defensively ya dari Australia Popovich yang potensi akan bisa melukai Indonesia gitu dalam pertandingan yang signifikan banget di grup C ini. Bahkan dulu di Australia mereka sama-sama jadi asisten pelatih tuh pernah duel juga. Waktu itu yang goreng Sergio Van Dijk tuh, yang pemain Indonesia juga kan. Gue jawab yang berbeda dulu dikit nih. Gue sedihnya, kenapa pelatih yang sedang dikritik, pelatih lawan, malah akhirnya dapat momentum lawan Indonesia. Pertama Cina. Cina tuh ketika kalau kita menang sama Cina waktu itu dipecat tuh. Habis tuh. Tapi dapat momentum. Menang sama kita setelah itu dapat poin lagi kan. Lawan Bahrain lagi. Ya kan? Nah, Popovich sama, sebelumnya udah dapat poin, tapi kan ini dikritik terus. Termasuk teman-teman di sini waktu itu juga bilang, ngapain dia ngambil pemain yang nggak pernah main. Caps ya. Tim Cahill bilang ini itu, cedera segala macam. Sebenarnya kemarin juga preskon banyak wartawan kritis yang bilang lu juga bla bla bla. At the end malah jadi momentum buat dia juga yang dikritik. Nih, gue bisa kok malah pas lawan kita melulu. Malah momentum para pelatih yang lagi dikritik di negara lain itu dapat advantage gitu. Betul. Pendekatan permainan, bahkan menurut gue bukan cuma Popovich kan dari dulu kan kita tahu Australia, lu lawan Itali pernah sampai stres tuh sebelum menit akhir 3-2. dia golin tuh si bek kiri kan. 3-2. Iya kan? Kemarin lawan Argentina nggak segampang itu juga. Bahkan gue sorry to say ya, Australia ini lawan Belanda aja yang sekarang dipanggil juga untuk main, belum tentu menang gampang bro. Lawan timnas Belanda aja nih. Gue melihat Australia itu di tim yang sangat tidak bergairah untuk kita tonton. Karena nggak ada serangan-serangan yang membuat kita, dia nyerang mulu nih. Tapi somehow lagi ngebosenin, kita lagi lengah, tiba-tiba masuk. Bosen lagi, gue ngobrol sama Budi Sudarsono tadi, tiba-tiba gol lagi. Ini padahal kan kayak nggak ada momentumnya, tapi kok dia bisa untuk bukan hanya membuat Indonesia lengah penonton aja dibikin lengah. Kita sangka nggak akan ada apa-apa nih 5 menit ini, tiba-tiba gol. Nah ini kan sesuatu yang ternyata dalam sepak bola nggak selamanya lu harus main indah, nggak selamanya lu harus memuaskan keinginan daging lu untuk gue pengen lihat permainan yang sangat terbuka untuk menyerang. Nggak selamanya seperti itu. Dan itu yang gue kritik dari Slot juga kan. Ketika lu akhirnya udah bagus lawan PSG, nggak usah lu paksain juga di Anfield nyerang padahal ketika lu diserang balik bingung. Nah gue lihat Indonesia dengan Patrick Kluivert tadi dan juga Pastor dan juga Daniel Lanzat, mungkin yang kayak Bes bilang, paling tidak gue kasih lihat dulu nih, ini loh yang nantinya akan gue buat dalam beberapa waktu ke depan, yang akan seperti ini nih, tapi nggak keburu kebobolan dua kayak tadi kan, iya kan? Dan poin bahwa pemain-pemain Australia udah nggak ada lagi yang di liga-liga yang top-top banget lah sebenarnya. Lagi nggak ada. Tapi bahwa negara ini 4 kali lolos Piala Dunia berturut-turut itu bukan sesuatu yang beda. Kebetulan. Ya kebetulan dan tidak ada regenerasinya gitu. Makanya dia bisa berturut-turut kan karena bukan one hit wonder yang sekali lolos. Makanya gue bilang kita udah menang lawan Cina. Kita menang lawan Saudi, kita seri lawan Australia. Bukan berarti kita akan bisa mengulang itu tahun depan loh. Itu harus bisa dibuktikan secara konsistensi. Nah makanya sekarang kita jangan langsung merasa kita udah selevel dengan mereka gitu loh. Istilah-istilah bahwa sekarang pemain kita sama dengan yang Asia bro, ya kan? Apa market value-nya lebih tinggi? Market value lebih tinggi. Fakta yang justru mereka yang harus gemeter bro. Dan propaganda komunikasi dari Australia dia biarkan ngalir aja omongan-omongan itu dikipas-kipas malah bahkan dikipas bahwa gue tambah cedera, bahwa tim Cahill emang lu payah, bagusan pemain Indonesia sekarang daripada Australia, udah levelnya kayak Saudi Arabia. Kita dibiarkan oleh propaganda komunikasi, kita makin naik ekspektasi, tim terburuk katanya. At the moment of truth kita bingung ketika kita kebobolan
kita mau bagaimana. Gue lagi-lagi ini tidak menyalahkan siapapun. Ya, betul. Bahkan gue bilang tidak sah juga kita menghakimi Patrick Kluivert sekarang. Karena dia adalah orang yang berani mengambil resiko untuk mengambil pekerjaan yang super berat ini. Tapi kekecewaan boleh dong ada. Boleh. Karena kita dalam posisi yang sedang di peringkat 3. Ideal. Kalau kita bisa tidak kalah aja, harapan dan asa itu kan makin besar. Kalau kalahnya 1-2, kita akan bisa bilang, ekspektasi gue seri, tapi tipis kalahnya. Tapi kalau selisih 4 gol ya ini harus cepet move on-nya, karena lawan Bahrain aja sekarang akhirnya mindset bisa berbeda nih. Yang tadi udah pasti 3 poin, jangan seri nih. Apalagi dia seri lawan Jepang kan. Kalah ya tapi akhirnya. Kalah ya. 2-0 akhirnya. Oh nambah. 2-0. Ya artinya jangan sampai kita juga jadi lose hope gitu. Tapi ya gue dari sisi itu sih Mas, tidak bergairah mainnya, tidak kayak menyeramkan lah, tapi kok malah golnya bisa banyak. Efektif ya. Kalau Jepang kan masih kelihatan kita ngejar pantat, mendominasi gol posisi. Kalau ini kan enggak, ujung-ujung dan pemain tinggi gue cedera semua, golnya corner 2 nih. Bisa-bisa juga. Dan bola muntah kan dari situ juga. Nah kita analisanya apa, pemain tingginya udah pada cedera. Si kulkas itu. Maaf ya, gua agak berapi-api, tapi lagi-lagi gua tidak menyalahkan siapa, tapi boleh dong gua sedih, boleh dong gua kecewa gitu loh. Ya kalau istilah gua reality check ya. Dimana ya tadi lah segala macam narasi di build bahwa kita sudah level Asia, kita sudah market value kita jauh lebih tinggi dibanding Australia. Saya selalu bilang, ini Australia tetap Australia loh, negara yang 5 kali berturut-turut Piala Dunia. Dan itu ngebuktiin bahwa tim ini memang bagus. Emang kita selama ini tahu siapa starting line up mereka? Nggak pernah tahu juga kok selama ini kan. Tahu-tahu pemain-pemainnya yang ini. Ya ini kan juga bagus juga pemain-pemain ini. Ini rosternya 10 diganti ya dari yang November kan. Tapi kita lihat bagaimana nih pemain-pemainnya. Yang pelatih lama ya November. Udah Popovic. Udah Popovic. Udah Popovic. Tapi ini ada 10 karena injury problem mereka gitu kan. Tapi dari lineup ini banyak pemain yang udah dia kenal karena banyak expert Glory. Misalnya kayak Adam Taggart kan juga pemain dia di Perth Glory, dia bawa juara juga tuh. Glory dari tim yang di bawah terus sama Popo jadi juara dengan Taggart jadi pemain di depannya gitu. Dan mau gue tambahin juga pertanyaannya adalah dengan training session yang kurang dari 5 bahkan kurang juga gitu kan. Apakah dengan merubah filosofi menjadi highline kemudian Itu. Kan lu tadi ngomong di acara siaran lu kan lu kaget. Oh, kita berani ya kan tadi lu. Iya, sebenarnya gue sama Coach Yari gue sempat agak curiga gitu kan. Kluivert biasanya kalau dia disciple-nya Postecoglou, dia pasti akan highline nih. Cuman gue ragu dengan space yang ada di belakang itu gitu. Dan itu yang terjadi dan gue agak ya harusnya mungkin lebih menyiapkan tactical approach yang agak hati-hati lah, terutama di laga away gitu kan. Dan di presscon kan dia udah bilang tidak akan merubah Apa yang sudah banyak biasa yang sudah di 5 tahun dimainkan. Karena gue kan baru datang dan pas adalah yang gue siapin treatment, tapi gue nggak bisa bahas dalam presscon ini gitu kan. Kan itu yang gue dengar gitu loh. Iya, dan in game management yang selalu kita tagih ya dari seorang pelatih kan. Kalau di era pelatih sebelumnya kan mungkin starting line up berapa kali banyak yang mempertanyakan, tapi langsung bisa direparasi di babak kedua. Pergantian tek berubah kelihatan. Oh, ini mencoba dibenarkan lah apa yang dianggap salah di babak pertamanya. Dari Kluivert tadi kok nggak ngelihat ada perubahan yang cukup signifikan dari sisi permainan ketika sudah unggul 3 gol, 4, apakah lo akan bertahan karena ini kan nanti selisih gol yang dianggap. Apakah kita jangan sampai kebobolan lagi nih. Apakah lo akan mengejar untuk bisa memperkecil skor? Iya. Ini antara lo mau nambah skor apa enggak, tapi lo mau bertahan kuat apa enggak. Jadi kan ya itu diuji in game management lo ketika dalam kondisi terdesak seperti ini, lo bisa nggak mengubah itu. Nah, di pertandingan pertama ya pasti berat juga bagi Kluivert. Pilihannya pasti sulit. Setuju. Tapi ya kita belum lihat perubahan apa yang coba dia berikan ke tim tadi. Oke lah, ketika lo nggak bisa nambah gol, ya udah lo bertahan total, jangan sampai kebobolan lagi, sehingga selisih gol lo nggak nambah lagi, membuat lo makin turun dari sisi peringkat, karena tipis-tipis banget kan nih terjadinya poin sama tuh amat sangat mungkin gitu. Kalau lo selisih golnya jeblok, ya lo pasti akan turun gitu. Nah itu coba direparasi nggak dari sisi defense? Nggak terlihat tadi. Dari sisi offense, penambahannya nggak signifikan juga dengan memasukkan pemain-pemain yang oke lah, mau kalah 4-0, mau kalah 6-0, nggak kelihatan juga kemauan untuk ada perubahan itu. Jadi gue masih menagih in game management kalau
tidak sesuai dengan harapan di awal pertandingan.